Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar determinan. Nah, determinan khususnya kali ini kita akan belajar tentang Cramer's rule atau aturan Cramer. Nah, salah satu cara dari determinan ini, cara Cramer ini termasuk rumus yang pokok lah ya, seperti rumus pokok untuk mencari determinan. Dan rumus ini digunakan untuk mencari determinan baik dari ordo 2, 3 sampai ordo yang banyak gitu ya, tingkat lanjut. Oke. Nah, kita lanjutkan determinan. Nah, sebelum kita lanjut ke materi inti dari determinan, di sini ada notasi atau cara penulisan determinan gitu ya. Nah, jadi dari dua kotak ini kalau misalkan diperhatikan dengan seksama, ini bentuknya beda walaupun hanya sedikit. Jadi kalau misalkan ada sebuah metrik A, itu ditulisnya pakai kurungnya ada sikunya gitu ya. Misalkan A, B, C, D. Nah, ini penulisan metrik. Tapi kalau misalkan determinan dari A, itu nulisnya gini aja, A, B, C, D. Garisnya lurus ya. Di sininya ujungnya itu lurus ya. Lurus. Langsung aja. Misalkan bentuk yang ini. Nah, ini lurus. Nah, itu artinya determinan. Jadi nanti jangan salah. Kalau misalkan penulisannya ini kurungnya lurus, berarti dia menandakan determinan dari bentuk itu gitu ya, determinan dari si metriknya. Kalau misalkan siku begini berarti dia metrik. Jadi penulisan yang ini, yang kedua adalah determinan dari metrik ini. Nah, kalau yang pertama determinan dari metrik A, nah penulisannya itu seperti ini. Begitu untuk notasi penulisannya. Kita lanjut ke yang awal mula dulu. Determinan metrik ukuran 2 kali 2 gitu ya. Nah, 2 kali 2 ini yang paling mudah ya. Nah, di sini ada contoh determinan dari metrik A. Penulisannya seperti ini, seperti yang tadi dijelaskan, seperti mutlak ya si kurungnya. Berarti dari determinan dari A11, A12, A21 dan A22, cara menghitungnya bagaimana? Kalau dulu waktu SMA mungkin rumusnya AD min BC. Nah gitu ya, yang mana ini A, B, C, D. Kira-kira seperti itu. Kalau penulisan dalam bentuk baris kolomnya atau elemennya, ini A11 dikali A22, berarti ini dikurangi A12 atau A21 ya, yang mana yang duluan lah ya, boleh sama aja. Nah, seperti itu. Atau penulisan lain determinan dari metrik ini adalah penulisan seperti ini. Jadi AD min BC. Jadi ini cukup simple ya, simple. Dan bentuk ini kita kalau menghitung determinan ini yang sering digunakan ini, karena nanti metrik yang bentuknya besar nanti diakali untuk menjadi bentuk yang lebih kecil atau bahkan ke ukuran 2 kali 2 dalam bentuk minornya. Nanti kita akan bahas. Oke. Seperti ini ya. Ingat, AD min BC. Atau contohnya seperti ini. Misalkan determinan dari metrik 3, 1, 4, min 2, berarti kalau misalkan kita ilustrasikan, kita bayangkan bentuknya gini. AD terus min BC gitu. Nah, berarti seperti ini. 3 kali min 2 dikurangi 1 kali 4 sama dengan 10 berarti ya. 3 dikurangi 2 min 6 dikurangi 1 kali 4 berarti 6, min 6 min 4 berarti min 10. Oke, kita coba lagi contoh soal. Cari determinan dari metrik tersebut. Oke, jawab. Determinan dari metrik
min 5, 7, min 7, min 2, atau sama dengan kita tulis bentuk yang biasanya ya, min 5, 7, min 7, min 2, ini sama dengan berarti, nah ini ya, min 5 kali min 2 dikurangi min 7 kali 7 sama dengan min 5 kali min 2 jadi 10, min 7 kali 7, 7 kali 7 49, min kali min plus berarti plus 49, berarti di sininya 59. Nah, seperti itu, cukup mudah untuk yang 2 kali 2. Oke, sebentar kita save dulu. Nah. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya 3 kali 2. Kalau teman-teman masih ingat waktu SMA, bukan seringkali ya, bahkan kayaknya hampir seluruh SMA gitu ya, SMA atau sederajat di Indonesia, kalau mencari determinan dari metrik ukuran 3 kali 3 hampir dapat dipastikan menggunakan cara Sarus atau cara yang seperti ini. Karena apa? Lebih bisa dibayangkan. Nah, gitu ya. Lebih bisa dibayangkan. Tapi sebenarnya cara ini pun sebenarnya cara yang tadi kita akan omongkan, yaitu Cramer ya. Cuma si rumus Cramer udah disesuaikan dengan metrik 3 kali 3, ternyata bisa digambar seperti kayak gini, panah kayak gini, jadi lebih mudah dihafal. Nah, caranya bagaimana? Jadi sebenarnya ini metriknya A11, A12, A13, A21, A22, dan A23, A31, A32, A33. Aslinya metriknya seperti ini. Kalau mau dibikin determinan, 2 baris yang ini kita tulis di sebelah sini. Tulis ulang gitu ya, supaya lebih mudah. Berarti A11, A12, A21, A22, A31, A33. Nah, setelah itu kita ilustrasikan dengan mencoret yang segaris. Nah, seperti ini. Ini adalah positif. Kalau yang ke bawah itu positif ya. Wah, sebentar, ini agak melenceng ini. Enggak pas. Nah, ini positif. Lalu yang terakhir sini. Nah, positif. Nah, yang ini 3 kita tulis, berarti determinan A sama dengan yang segaris ini dikalikan ya. A11, A22, A33. Nah, lalu ditambah. Jadi ini positif itu untuk tambah ya. Sini A12, 23, terus 31 ya. A12, A23, A31. Ditambah satunya lagi di sini 13, 21, 33. Oh, salah, ini 32 ini ya. Oh, hampir saja. A13 dikali A21 dikali A32. Nah, gini. Lalu kita juga dikalikan dengan, bukan dikalikan ya, masih belum selesai. Ntar warnanya pakai ungu aja, yang beda. Nah, yang ke kiri, nah ini gini. Nah, ini gini. Ini gini. Nah, ini negatif ya. Karena ini gak muat, saya nulisnya di bawahnya ya. Nah, berarti yang pertama di sini 31, 21, 13. Berarti A31 dikali A21 dikali A13. Masih dikurangi karena negatif, 32, 23, 11. A32, A23, A11.
ditambah yang terakhir 33 21 12. A33 A21 A12. Nah, hasilnya ini adalah sama dengan si determinannya. Kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, lebih mudah karena bisa dibayangkan. Nah, contoh determinan dari metriknya contohnya seperti ini. Determinan dari 1 2 3 min 4 5 6 7 min 8 9. Kasih ilustrasi seperti ini. Kalau yang ke kanan bawah itu positif, kiri bawah itu negatif. Lalu dikalikan. Contohnya berarti di sini 1 kali 5 kali 9 45, 2 kali 6 kali 7 84, 3 kali min 4 kali min 8 69. Dia positif. Lalu dikurangi. Nah, kalau dikuranginya bentuknya nulisnya gini, kita contoh yang saya di setiap depan kurung. Nah, di setiap depan kurung. Tapi kalau misalkan kayak gini, negatifnya ada di sini, berarti yang ini di dalamnya itu dipositifkan gitu ya, karena negatifnya udah diwakili di depan. Oke. Nah, kita lanjut. Berarti di sini 7 kali 3 21 kali 5 105 positif. Nah, depannya negatifnya ditaruh di luar. Lanjut, berarti min 8 kali 6 48 negatif. Nah, langsung tulis negatifnya di sini, negatif 48. Enggak dikali negatif lagi karena negatifnya taruh depan. Lanjut sini 9 kali min 4 kali 2 72. Nah, jadi mereka itu sebenarnya di sini operasi penjumlahan lalu dikalikan negatif. Kira-kira gitu. Jadi penulisannya perlu diperhatikan ya. Kadang salah di situ. Kalau bentuk penulisannya yang seperti saya, berarti di depan kurung minusnya. Oh, ini yang terakhir nih min nih. Oke. Terus kalau bentuknya gini, berarti minnya ditaruh depan aja. Yang di dalam ini apa adanya dari menghitung. Oke, setelah dijumlahkan atau dikurangkan, di sini didapat determinannya sama dengan 240. Nah, itu cara dari Sarus ya, metode Sarus. Itu metode yang paling banyak digunakan di SMA. Nah, lalu cara yang metrik 2x2 seperti tadi, terus cara yang 3x3 bisa menggunakan cara Sarus seperti ini. Bagaimana dan cara Sarus, nah saya ulangi ya, cara 3x3 bisa pakai Sarus, dan Sarus itu hanya bisa di 3x3. Kasih catatan ya di sini oleh saya, Sarus hanya untuk matrik 3x3, 2x2 ataupun kalau 2x2 sih bisa ya karena memang kecil, dan hanya 2x2 atau 3x3 ya. Yang lain nggak bisa. Sekali lagi, yang lain nggak bisa. Yang lain nggak bisa ya. 4x4, 5x5 itu nggak bisa menggunakan cara Sarus. Lalu kalau selain ukuran 3x3 itu gimana? Nah, ini rumusnya. Nah, ini kalau ini rumus untuk mencari determinan yang beneran ya. Nah, ini saya dapat dari buku, saya lupa yang linear algebra atau yang ini apa namanya, advanced mathematics engineering. Ya, di sini hujan ya, berdoa dulu, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujannya membawa berkah, bukan membawa musibah. Amin. Oke, kita lanjut. Kalau ukuran 3x3, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, kita baca dulu. Jika A adalah sebuah metrik n kali n, maka a number obtained by multiplying the entry in any row or column, katanya row atau kolom dari metrik A yang berkorespondensi terhadap kofaktornya ditambah
hasil produknya disebut dengan determinan A. Jadi ini rumus ini adalah definisi dari determinan. Jadi determinan itu didapat dari penjumlahan kofaktor dari metrik A. Dan hasil mereka disebut sebagai kofaktor ekspansi atau ekspansi kofaktor dari A. Nah, jadi rumusnya itu ada dua ya. Jadi cara menghitungnya ada dua. Yang pertama, kalau yang atas, yang ini adalah ekspansi kofaktor dengan kolom ke J. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Lalu untuk bentuk yang bawah adalah baris ya, atau baris ke I. Kalau atas itu kolom, baris itu I. Lalu bagaimana kita menggunakannya? Apakah dua-duanya atau salah satunya atau bagaimana? Oke. Ya, gimana ya? Jadi kayak gini, untuk mencari determinan rumusnya ada dua. Jadi kita bisa menggunakan satu dari berbagai atau dari banyaknya baris yang ada di metrik, atau kita bisa menggunakan satu kolom dari berbagai dari macam-macam kolom yang ada. Misalkan metrik 4x4, berarti barisnya kan ada 4. Berarti kita tinggal milih satu aja, satu baris. Atau kalau misalkan kolom, ya kita pilih satu kolom aja yang mudah dihitung. Ya. Lanjut kita oprek ke rumusnya. Rumusnya itu sebenarnya isinya apa sih dari determinan? Jadi rumusnya atas sama bawah ini sebenarnya sama ya. Nah, rumus dari determinan adalah AIJ, ya ini elemen ya. Elemen A baris ke 1 kolom ke J dikali dengan kofaktor pada saat baris ke 1 kolom J. Kayak gitu. Jadi elemennya dikali kofaktornya. Nah, yang jadi pertanyaan, kofaktornya itu carinya gimana gitu kan? Oke, kita lanjut dulu rumusnya, nanti kita bahas kofaktor. Sekarang kita lanjut dulu. Elemennya dikali kofaktornya ditambah elemen dikali kofaktor, dan selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita milih kolom ke J, satu kolom itu elemennya dikalikan kofaktor ditambah elemen kofaktor. Nanti kita contoh kan. Lalu kalau baris ya berarti kita milih baris, lalu kita pilih kofaktornya, baris kali elemen kali kofaktornya gitu ya. Nah, lanjut kita bicara kofaktor itu apa sih gitu. Nah, di sini ada rumus terkait kofaktor ya. Kofaktor ini rumusnya. Nah, rumus untuk mencari kofaktor adalah seperti berikut. Min 1 pangkat baris tambah kolom. Maksudnya apa? Kalau misalkan dia baris ke 1 kolom ke 1, berarti 1 tambah 1. Berarti min 1 pangkat 2, berarti 1 ya. Dikali minor. Nah, ini minor. Oke. Nanti kita bahas minor itu apa. Oke ya. Jelas? Jadi determinan itu kita cari kofaktornya. Nah, dari cara mencari kofaktor itu kita harus cari minornya dulu. Nah, dari minor ya udah minor aja. Oke, gitu rumusnya ya. Nah, singkatnya, langkah mencari determinan menggunakan Cramer itu algoritmanya gimana sih? Caranya gimana gitu kan? Nah, yang pertama kita pilih baris atau kolom. Nah, pilih baris atau kolom yang mudah dihitung ya, tentunya yang mudah dihitung. Lalu kita mencari minornya. Untuk apa? Untuk mencari atau mendapatkan kofaktor. Ini pakai F. Oke. Setelah didapat kofaktornya, kita menghitung sesuai dengan rumus determinan. Jadi determinan A itu sama dengan A-nya atau elemennya, elemen dari IJ-nya dikali dengan kofaktor IJ-nya ditambah
selanjutnya gitu ya, sampai satu baris atau satu kolom. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana? Nah, ini masih konsepnya dulu, belum ke caranya. Nah, sekarang kita mencari minor dan kofaktor. Nah, sekarang kita cari minor dulu. Misalkan saya mau mencari minor dari baris pertama gitu kan. Caranya tuh gini. Caranya kita pilih dulu satu baris. Nah, seperti ini, pilih baris atau kolom. Contohnya kalau saya pilih baris pertama, kolom pertama deh, yang ini gitu. Nah, cara selanjutnya adalah kita mencari minornya. Nah, minornya berarti yang pertama ini, pivotnya yang ini, berarti baris dan kolom yang ada titik 3 ini kita hapus. Berarti sisanya ini kan. Nah, berarti nanti didapat bahwa minornya, minor M11 sama dengan 5, 6, 4, 8. Oke. Lanjut. Sekarang saya mau mencari yang kedua. Nah, berarti kita hapus barisan kedua. Berarti sisanya, nah ini jangan lupa ya, ini baris kedua, berarti M2 kolom ke 1. Oke, berarti ini ada 1 min 4, 48. 1 min 4, 48. Oke, lanjut ke yang baris ketiga, satu lagi. Ini berarti ini 1, berarti ini M2 3 1. Berarti ini dihapus, berarti 1 4 5 6. 1 min 4 5 6. Nah, seperti itu. Ini adalah minornya. Lalu untuk mencari kofaktornya bagaimana? C11 berarti tadi ya, min 1 pangkat 1 tambah 1. Nah, dikali dengan M11, atau ini berarti min 1 pangkat 2 ya 1 ya. Berarti di sini hasilnya ya tetap 5, 6, 4, 8. Lalu untuk C21-nya berarti min 1 pangkat 2 tambah 1 M21. Berarti ini min 1 kali, ya udahlah, nggak usah pakai min 1, langsung aja min ya. Oke, repot kalau ada satunya. Berarti min, mau nulis min 1 atau langsung min juga nggak masalah. 1 min 4, 48. Lalu C31 sama dengan berapa nih? Berarti min 1 pangkat 3 tambah 1 dikali 1 min 4, 5, 6. Nah, ini kan min 1 pangkat genap ya, positif berarti. Jadi di sini 1 min 4, 5, 6. Oke. Saya sebentar izin dulu, sebentar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sehingga nanti kalau misalkan kita mencari determinan dari A, ya udah kita tinggal si elemennya yang 3 dikalikan minornya. Minornya mana ini? 5, 6, 48. Oke, positif ini ya. Yang kedua, kok minor sih, C ya? Mohon maaf, C-nya. Ini C-nya sama dengan minor sama. Lalu yang kedua
negatif, berarti dikurangi lalu di 2 dikali 1 min 4 48. 1 min 4 48. Lalu yang terakhir itu positif. Di sini 1, berarti 1 dikali 1 min 4 56. Nah, si kotak ini tuh determinan sebenarnya ya. Berarti 3 ini dikali 5 kali 8 40 dikurangi 4 kali 6. 4 kali 6 24 ya. 40 kurangi 24 berarti 16. Dan selanjutnya ya, 28 dikurangi ditambah 16 berarti di sini juga 24 ditambah 1 kali 6 ditambah 20 berarti 26. Tinggal dihitung, dapatlah determinan. Begitu. Nah, tadi singkat cerita yang kita bahas di slide ini adalah cara mencari minor dan kofaktor. Yang mana minor itu tadi dengan cara yang pertama kita pilih lalu kita hapus. Oke, sekali lagi ya. Nah, saya coba sehingga kalau minor itu jadinya ada banyak, ada sebanyak ini 3 kali 3 9, berarti ada 9. M11 berarti yang dihapus ini, sisanya kan 5 6 4 8 seperti tadi. Kalau misalkan baris ke-1 kolom ke-2, baris ke-1 kolom ke-2 berarti ini sih 1 ya. Berarti M12 berarti ini 2618. 2618. Kalau misalkan saya mau mencari minor dari siapa ya? Oh, 6 misalkan. Ya berarti baris ini dan kolom ini kita hapus. Berarti sisanya di sini M23 berarti 3114. 3114. Pak, kok ini nulisnya lurus sih, nggak lengkung? Ya, karena memang ini adalah determinan gitu ya. Jadi nanti dicari determinannya. Begitu. Oke, jadi sekali lagi minor itu caranya seperti itu. Jadi kita mau nyari pivot yang mana? Pivot. Saya ingatnya titik potong. Jadi kayak titik potong soalnya. Kalau misalkan 4 sini berarti ya garis yang memotong dia yang dihapus. Berarti sisanya ini, yaitu 3 min 4 26 minornya. Nah, kalau kofaktornya berarti nanti tinggal dikalikan ini aja depannya, si posisinya. Oke, Pak, minor kofaktor kok mirip-mirip, cuma ada negatif atau positifnya? Iya, bener sih kayak gitu. Nanti kita akan bahas ya. Tadi mencari minor. Nah, sekarang kita cari kofaktornya. Ya, cari kofaktor ya seperti minor tadi, terus dikali dengan min 1 itu tadi. Contoh yang ini ya. Berarti ini baris ketiga kolom kedua. Minor baris ketiga kolom kedua. Setelah dihapus berarti tinggal di 3 min 4 2 6. Oke, seperti ini. Kalau misalkan udah 2 kali 2 sih kita sebenarnya bisa langsung hitung. 3 kali 6 18 ditambah dikurangi ya 2 kali min 4. Jadi tambah 8 gitu maksudnya. Jadi 18 tambah 8 ya ini 24. Nah, kayak gitu boleh langsung. Nah, lalu kita lihat dia C32 ini berarti min 1 pangkat 3 tambah 2 dikali 24, atau yang ditulis yang ini juga nggak apa-apa yang bentuk determinannya. Sehingga 3 tambah 2 itu 5, jadi ini min 24. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, itu kofaktor. Pak, yang min 1 pangkat itu kok ribet ya? Nah, ternyata ada kemudahan.
Ini rumus dari kofaktor, nanti kita bahas. Ternyata ada kemudahan yang mana sebenarnya itu ada polanya, karena di sini baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua jadi 3 ganjil. Pasti bentuknya kayak gini. Jadi kalau dari baris pertama itu positif, negatif, dan selanjutnya. Terus kalau ke bawah tadi positif, negatif, terus ke bawah. Jadi ini ada polanya. Gitu, seling-seling gini aja. Jadi kalau misalkan kita nyari kofaktor dari misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, misalkan posisi sini. Berarti kofaktornya ya udah kelihatan. Berarti ini positif, negatif, negatif. Ya udah berarti min dari M. Nah, ini 23 ya. 23 M min M dari 23. Ya udah kayak gitu. Jadi yang tadi min 1 pangkat tadi nggak usah dihitung lagi karena udah hafal. Jadi nanti pada saat mengerjakan soal tidak menggunakan rumus ini pun nggak masalah ya. Dan saya tidak mempermasalahkan itu. Oke, sebelum dilanjut coba kita pengen tahu sih kofaktor itu apa gitu ya. Nah, katanya definisi 1, jika A sebuah metrik persegi maka minor dari AIJ dituliskan jadi MIJ. Jadi minor itu MIJ dan didefinisikan sebagai determinan dari submetrik tersebut ya. Setelah baris dan kolomnya dihapus yang tadi itu ya, cara tadi. Nah, lalu angka min 1 pangkat ini ditulis dinotasikan sebagai CIJ atau disebut dari jadi kofaktor dari elemen AIJ gitu ya. Jadi kayak gitu kalau bahasa definisinya. Nah, kita penasaran seperti apa cara menghitungnya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh determinan cara Cramer ya. Ini masih 3x3. Kalau 3x3 sebenarnya pakai Sarus juga bisa, tapi sekarang kita belajar Cramer. Nah, kenapa contoh soalnya kecil biar cepat aja gitu ya. Kalau ukurannya 4x4 atau bahkan 5x5 nanti selesainya lama. Oke, kita lanjut contoh soal untuk mencari determinan menggunakan Cramer. Diketahui bahwa metriknya A 310, min 243, 542. Kita cari menggunakan Cramer. Yang pertama adalah kita cari baris keberapa yang kita pilih atau kolom keberapa yang kita pilih. Kalau contoh soal ini kita bisa melihat dari sini 310. Nah, ternyata dia menggunakan baris pertama untuk mencari determinannya. Berarti intinya adalah si 3 dikali dengan min 4, 3, berarti ini ya. Nah, itu min 4, 3, 4, min 2. Lalu kok ditulisnya langsung 3 sih gitu. Ya, posisi ini positif, ini negatif, ini positif gitu aja. Nah, yang selanjutnya berarti yang min 1 ya. Min 1. Oh. Tinggal ditulis berarti ini ya. Min 2, 3, 5, min 2. Min 2, 3, 5, min 2. Lalu yang terakhir ini positif 0. Berarti sisanya tinggal yang ini. Min 2, min 4, 5, 4. Kita cari determinannya berapa? Berarti 3. Determinan dari minor ini berapa? Min 4 kali min 2, 8. 8 dikurangi 4 kali 3, 12. Berarti 4 ya. Berarti min 8 dikurangi 12, min 4 ya. Min 2 kali min 2, 4 dikurangi 5 kali 3, 15. Berarti 4 dikurangi 15 berarti min 11. Min kali min positif, berarti positif 11. Ini 0 lah. Kan 0 dikali berapapun ya 0. Berarti di sini min
min 12 ditambah 11 berarti min 1, selesai. Oh, sama ya. Kayak gitu. Jadi menggunakan determinan cara Cramer juga sebenarnya mudah ya. Oke, ini ada contoh soal lagi. Cofactor expansion along the first column. Jadi kalau tadi maka baris pertama, kalau ini katanya kolom pertama. Kita cek 3 min 2 5. 3 min 2 5. Oh, benar ya. Yang pertama kalau baris pertama ya sisanya nih min 4 3 4 min 2. Oke, benar. Ini positif, yang ini negatif. Negatif min 2. Oke, benar. Sisanya kalau ini dihapus 1 0 4 min 2 1 0 4 min 2. Oke, bener deh. Ya emang bukunya bagus, pasti bener ya. Oke, yang selanjutnya 5 ini kalau kita hapus ditambah 5 1 0 min 4 3. Oke, caranya gitu kira-kira. Nah, lalu kita cari determinan dari minornya. Oke, dapat selesai. Nah, yang dilihat metrik A itu sebenarnya sama ya dari contoh yang ini. Yang ketiga nih tulisannya dengan contoh yang keempat metriknya sama. Ketika kita milih satu baris pertama hasilnya min 1. Ketika kita memilih kolom pertama hasilnya min 1. Artinya apa? Dari metrik 3 kali 3 berarti ada 3 kolom dan 3 baris, artinya ada 6 pilihan yang hasil determinannya nanti sama gitu. Jadi nggak masalah mau menggunakan cara atau baris atau kolom yang mana. Nah, balik lagi, cara yang paling tepat atau paling bijak atau paling mudah untuk memilih baris atau kolom itu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah ini smart choice of row or column. Milih yang mana? Yang pertama itu yang banyak nolnya. Yang kedua yang kecil atau mendekati nol gitu ya. 1 2 3 gitu. min 1 min 2 min 3. Oke. Nah, dari sini kita bisa melihat yang banyak nolnya. Kalau yang ini nolnya 2 dan hitungannya mudah. Kalau yang ini baris kedua enggak ya. Baris ketiga nolnya cuma 1, rugi ya. Baris keempat nolnya 2 juga, lumayan nih. Hitungannya juga 2 sama 1 ya, agak mudah. Tapi yang lebih mudah yang ini. Nah, jadi kalau untuk mencari determinan yang A, metrik A, ini sarannya menggunakan yang ini. Sehingga determinan dari A itu sama dengan ya udah. Ini positif, negatif, positif. Berarti positif 1 dikali minornya. Nah, minornya itu 1 0 min 1 1 0 min 1 1 min 2 1 1 min 2 1 lalu 2 0 1 2 0 1. Oke, cara mencari determinan ini ya kita pilih lagi. Oke, pilih yang ini aja, selesai kan. Berarti 1 kali min 2 ini positif benar ya, positif. Oke. Positif tinggal di kali kofaktornya, dihapus. Berarti baris kedua kolom kedua berarti dikali 1 min 1 2 1 sehingga 1 dikali min 2 dikali 1 kali 1 1 dikurangi 2 kali min 1 min 2 jadi tambah 2 ya. 1 tambah 2 3. Ya udah determinannya gini aja. 3 kali 2 6 kali 1 6 dikali min berarti ini min 6. Kan sangat mudah walaupun ukurannya 4 kali 4 gitu. Oke, nah ini contoh cara Cramer. Coba kita contoh lah ya. Kita contoh dan saya pilih yang ini pastinya. Enggak, lebih enakan baris pertama ternyata ya. Oke, pertama pilih dulu mendingan baris pertama gitu ya. Wah, agak miring.
Nah, berarti di sini determinan berarti dari 3. Ini positif, negatif, positif, jangan lupa. 3 dikali dihapus berarti min 4, 3, 4, 2. 4, 2, min 2 ya. Lalu ini min 1 dikali gini ya. Berarti min 2, 3, 5, min 2. Min 2, 3, 5, min 2. Ditambah 0 kali berapapun lah ya. Berarti di sini 3 dikali 4 kali min 2. Min 4 kali min 2 dikurangi 4 kali 3 dikurangi 1 dikali min 2 kali min 2 lalu dikurangi 5 kali 3. Nah, ini tambah 0 lah ya. 3 dikali ini 8 dikurangi 12 dikurangi 1 kali 4, 5 kali 3, 15. Berarti 3 dikali min 4 kurangi 4 kurangi 15 itu min 11 kali 1 ya. Min kali min positif. Oke. 4 kali min 3 min 12 ditambah 11 sama dengan min 1. Oke, selesai. 310. Kayaknya ini contoh soalnya sama kayak yang di atas ya. Sama enggak? Oh ya, sama. Min 1 determinannya. Nah, caranya kayak gitu ya. Jadi caranya gitu. Kalaupun dengan baris atau kolom yang lain untuk mencarinya itu tetap sama aja hasilnya min 1 juga. Oke, itu untuk materi cara Cramer. Sekali lagi di review dulu. Jadi itu menggunakan rumusnya seperti ini. Kita milih dulu baris atau kolom yang mana. Nanti elemen yang pertama dikali kofaktornya, ditambah elemen kedua kali kofaktornya, tambah elemen ketiga kali kofaktornya. Nah, kofaktor juga jangan lupa ada untuk mencari kofaktor ada yang min-min itu loh. Nah, nggak usah dihitung, pakainya pola aja kayak gini. Udah selesai. Seperti itu. Nah, cara ini bisa digunakan untuk menghitung metrik yang ukurannya lebih besar dari 3, mau 4, 5, 6 dan sebagainya ada. Bahkan cara Sarus itu mana? Ini adalah cara Cramer. Nah, ini bisa dibuktikan tapi nggak sekarang ya. Oke, itu dan ini untuk latihan bisa menghitung metrik tersebut. Sekian materinya, terima kasih.